Uji T1 sampel. Uji T untuk satu sampel atau one sample t-test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan satu nilai konstanta tertentu. Uji T1 sampel ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat eksperimental tetapi dengan desain pre-eksperimental atau quasi-eksperimen. Untuk setiap variabel yang akan diuji, ditampilkan rata-rata, standar deviasi, standar error rata-rata, selisih rata-rata antara tiap nilai data dengan nilai uji hipotesis, dan taraf kepercayaan untuk selisih rata-rata. Adapun kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan uji T1 sampel, yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Yang kedua, data berdistribusi normal. Rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat T sama dengan X bar, di mana X bar itu adalah rata-rata, mu 0 nilai yang dihipotesiskan per standar deviasi per jumlah sampel, akar jumlah sampelnya. Dalam uji T1 sampel atau one sample t-test dibagi menjadi dua macam pengujian hipotesis. Yang pertama uji dua pihak dan yang kedua itu adalah uji satu pihak. Uji dua pihak yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis nolnya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama. Uji satu pihak itu terdiri dari dua, ada uji pihak kiri dan ada uji pihak kanan. Uji pihak kiri yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis nol berbunyi lebih besar atau lebih dari atau sama atau lebih dari atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi kurang dari atau paling sedikit atau paling kecil. Uji pihak kanan yaitu pengujian digunakan jika hipotesis nolnya berbunyi kurang dari atau kurang dari sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih dari atau paling besar atau paling banyak. Di sini ada sebuah kasus sebagai contoh, yaitu kasusnya mahasiswa pendidikan matematika Universitas Bengkulu kelas 2A ingin mengetahui apakah rata-rata nilai tugas kalkulus diferensial mereka apakah sudah memenuhi kontrak kuliah, yaitu sebesar 20% atau tidak. Di sini ada datanya, nilainya dari 70 sampai 74 ada 3 mahasiswa, yang memperoleh nilai 75 sampai 79 ada 5 mahasiswa, yang memperoleh nilai 80 sampai 84 ada 8 mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya yaitu apakah rata-rata kontribusi nilai tugas kalkulus diferensial mahasiswa pendidikan matematika UNIF kelas 2A telah mencapai lebih dari atau sama dengan 20% sesuai kontrak kuliah atau belum. Nah, yang pertama kita harus menguji normalitasnya dulu. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak? Dengan cara yang pertama kita susun tabel distribusi frekuensi. Di sini diperolehkan sebenarnya tabelnya sudah ada ya sebelumnya, diperoleh ini apabila datanya masih bentuk data tunggal. Di sini diperoleh data K-nya itu adalah sebanyak 6 karena dibulatkan ya. Panjang kelas itu kita bulatkan karena panjang kelas tidak mungkin berkoma, kita bulatkan menjadi 5. Nah, uji normalitasnya karena sebenarnya ini sudah diketahui tadi 70 sampai 74 itu ada 3 mahasiswa tadi, sehingga XI-nya, nah XI itu adalah nilai tengah antara 70 sampai 74, di antaranya ada yang tengah-tengahnya ada 72. Kemudian F0 kali XI itu dikali saja, 3 dikali 72 itu adalah 216, 5 dikali 77 itu adalah 385, dan seterusnya. Kemudian yang di bagian di bawahnya, baris paling bawah ini adalah jumlah. Kita jumlahkan semua FO-nya dan kita jumlahkan semua FO dikali XI sehingga sigmanya itu adalah 2617. Nah, X bar itu rata-ratanya kita cari rata-rata terlebih dahulu dengan rumus sigma FOXI yaitu 2617 dibagi dengan 31, maka diperoleh nilainya 84,42. Selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi dengan rumus yaitu akar dari sigma F dikurang X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Setelah melakukan pencarian, maka diperoleh standar deviasinya itu adalah 7,288.
Kemudian kita buat hipotesisnya. Hipotesisnya H0-nya itu adalah data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Dan kita tentukan nilai signifikansinya, di mana dalam penelitian ini nilai signifikansinya itu adalah 5% atau 0,05. Jika kita lihat di tabelnya untuk X kuadrat tabel yaitu 11,07. Ini bisa dicek di tabelnya ya. Oke, kemudian berdasarkan perhitungan statistiknya, di sini kita peroleh nilai sigma X kuadrat hitungnya dari rumus sebelumnya ya. X kuadrat hitungnya diperoleh nilai 0,58. Nah, kriterianya itu apabila H0-nya akan diterima jika X kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan X kuadrat tabel dan akan ditolak jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Nah, kita lihat X kuadrat hitungnya 0,58, X kuadrat tabelnya 11,07. Maka dia kan kurang dari ya, 0,58 kurang dari 11,07. Maka karena kurang dari, sehingga kesimpulannya itu adalah H0-nya diterima, sehingga H0-nya tadi data berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya itu adalah data berdistribusi normal. Kemudian jika kita sudah tahu data berdistribusi normal, maka kita lakukan lagi uji hipotesis, di mana di sini kita melihat ada atau tidak pengaruhnya tadi ya. H0-nya itu adalah mu sama dengan mu 0 dan HA-nya itu atau H1-nya mu lebih dari atau sama dengan mu 0. Signifikansinya tadi adalah 5%. Statistik ujinya rumus uji T sama dengan X kuadrat dikurang mu 0 per S per akar N. Nah, ini adalah rumus yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kemudian ini adalah kriteria keputusannya. Kita hitung uji T-nya, kita hitung X bar-nya tadi udah dapat 84,42, mu 0-nya 20 per 11 akar 31. Maka diperoleh nilai T-nya adalah 32,70. Nah, berdasarkan kriteria keputusannya, kita lihat perbandingannya. Di sini kita peroleh nilai T tabelnya itu adalah 1,697. Ini kita lihat di tabel, di mana tabelnya itu cek saja DF-nya, di mana DF-nya itu adalah 30 karena N-nya itu adalah 31 ya tadi ya. Jumlah mahasiswanya. Ya, jumlah mahasiswanya itu adalah 31 tadi ya, N-nya 31. Jumlah mahasiswanya 31 dikurang 1 berarti sama dengan 30. Nah, untuk T tabelnya itu setelah dicek berdasarkan DF-nya 30 dan 5%, T tabelnya diperoleh nilai 1,697 dan T hitungnya diperoleh nilai 32,70. Bagaimana hubungannya dengan keputusannya ini? T hitung dengan T tabelnya bagaimana? Nah, karena T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka di sini kan T hitungnya itu 32,70, T tabelnya 1,697, lebih dari T hitung lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Hal ini artinya apa? H0-nya ditolak artinya bahwa rata-rata tugas kalkulus diferensial mahasiswa pendidikan matematika Universitas Bengkulu kelas 2A sudah memenuhi kontrak kuliah, yaitu lebih dari 20%. Oke. Itu merupakan penjelasan dari materi tentang uji T1 sampel. Terima kasih.